Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang korelasi parsial ya. Bukan korelasi bivariat gitu. Di sini di video ini kita membahas tentang korelasi parsial ya, atau multivariat ya, yang lebih dari 2 variabel. Nah, konsepnya itu digunakan untuk mencari koefisien korelasi murni dari 2 variabel yang dianalisis dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh variabel lain. Satu variabel terikat dengan satu variabel bebas, kemudian dikendalikan satu atau lebih variabel bebas, karena diduga itu mempengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Nah, jadi nilai korelasi atau R itu berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin dekat dengan 1 atau -1 berarti itu semakin kuat. Ya, hubungan antara dua variabel itu semakin kuat. Ya, sama seperti aturan yang pernah saya share dulu itu. Kemudian sebaliknya, kalau nilainya mendekati 0, berarti hubungannya semakin lemah. Itu. Nilai positif menunjukkan hubungan searah. Ya, X naik, Y naik, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. X naik, maka Y turun. Nah, atau yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, ini yang aturan dari Sugiono itu ya, yang udah pernah kita bahas. Nah, ini contohnya nih. Nah, menghitung besarnya koefisien atau nilai R variabel, di mana X-nya, variabel satunya, itu keadaan emosional mahasiswa dengan prestasi belajar. Gitu. Semakin, semakin stres, prestasinya semakin naik atau turun gitu. Ya, namun sebenarnya hubungan kedua variabel tersebut dipengaruhi juga oleh variabel lain, misalnya tingkat intelijensi. Jadi misalkan stres, tapi pinter gitu. Nah, itu prestasi belajarnya gimana? Misalnya ya. Jadi agar koefisien korelasi X1 dengan X2 benar-benar murni, maka harus dikontrol oleh variabel X3 gitu. Nah, korelasi antara ini ya, contoh lain lagi. Contoh lainnya korelasi antara tingkat penjualan dengan iklan. Nah, namun sebenarnya itu juga dipengaruhi oleh bentuk kemasan. Gitu. Nah, jadi antara variabel X dan Y itu ada variabel X2 yang dikendalikan. Nah, penggunaannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara X1 dengan X2 dengan mengkontrol X3. Nah, kemudian proses analisis datanya dilakukan dengan cara menghitung dan menentukan apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara X1 dan X2, lalu mengkontrol X3 dengan menggunakan korelasi parsial. Ini langkah-langkah SPSS-nya ya, tapi kita langsung coba aja praktekkan. Nah, ini contoh soal. Oke, kita langsung pakai aja nih. Kita langsung pakai datanya. Saya buka SPSS dulu. Nah, di sini kita mencari prestasi belajar, frekuensi menonton, dan kecerdasan. Ya. Di sini nih. Jadi yang pertama seperti biasa, variabelnya ditulis di sini nih, variabel prestasi belajar, ini ya. Kemudian frekuensi menonton, dan kecerdasan. Ya, kita masukkan di variable view, kemudian data view-nya, angkanya dimasukkan, ya 80, 75, 65, 65, 57, sampai 29, kecerdasan, ini IQ misalnya ya, IQ-nya 115, gitu, sampai 105. Ada 10 data ya. Nah, kita lihat lagi. Oh ya, ini ingat ya, desimal itu 2 angka di belakang koma. Kalau misalkan 0, ini bisa diganti 0, jadi komanya nggak ada nanti, seperti ini. Itu terserah teman-teman. Kalau mau 2 ya boleh, kalau mau 0 ya boleh.
itu ke 0 semua, maka nah seperti ini. Oke ya. Kemudian di sini ada X1, X2, dan Y. Ya. Y, X1, X2. Kemudian klik Analyze. Kemudian Correlate. Nah, pilih yang parsial, yang ini. Partial. Nah, di sini kecerdasan itu dimasukkan ke kotak variabel dan prestasi belajar di kotak variabel. Nah, kita mau mengontrol variabel yang frekuensi nonton. Ini maksudnya itu frekuensi nonton video learning di LMS gitu. Nah, masukkan ke controlling for yang ini ya, yang bawah ya. Kalau udah, maka langsung aja oke gitu aja. Ya, jadi kita masukin data 2 ini. Jadi kemudian variabel yang ingin dikontrol itu yang frekuensi nonton. Kalau di oke, akan muncul hasilnya. Oke, kita lihat nih analisis hasilnya. Oke, dari hasil analisis korelasi parsial didapat korelasi antara prestasi belajar dengan frekuensi menonton ya, menonton pelajaran di YouTube misalnya, dan mengendalikan kecerdasan. Nih, maaf ini kebalik kayaknya nih. Ini kebalik sebentar, ada yang salah. Correlate parsial ini salah. Kita ini ingin mengendalikan kecerdasan di bawah ternyata. Oke. Nah, hasilnya 0,321. Nah, jadi kita ini ingin mengendalikan kecerdasan ya. Jadi hasilnya 0,321. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang cukup rendah. Nah, kenapa rendah? Cek dulu yang di atas nih. 0,321 kan di sini nih. Ya enggak? Antara ini. Ya, jadi hubungannya itu cukup rendah antara prestasi belajar dengan frekuensi menonton dengan mengendalikan kecerdasan. Gitu. Jadi enggak terlalu signifikan ya. Sedangkan arah hubungannya itu R positif ya, karena positif nilainya. Jadi semakin tinggi frekuensi nonton, berarti ya semakin tinggi prestasi belajarnya, ya enggak? Nah, kemudian uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Uji ini digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi. Nah, kan kita pakai sampel nih, ya enggak? Kemudian kita tentukan dulu hipotesisnya. H0-nya itu tidak ada hubungan secara signifikan antara prestasi belajar dengan menonton dengan mengontrol kecerdasan. Gitu. Kemudian HA-nya ada hubungan secara signifikan antara prestasi belajar dengan frekuensi menonton dengan mengontrol kecerdasan. Gitu. Menentukan tingkat signifikansi. Nah, pengujian uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 5%, biasanya kita makanya 5% ya misalnya. Uji dilakukan dua sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan. Jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar. Nah, tingkat signifikansi dalam ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesa. Yang benar itu sebanyak-banyaknya 5%. Jadi paling besar itu 5% ya tingkat errornya, yaitu 0,05 atau 5%. Itu ukuran yang standar yang sering digunakan. Nah, berdasarkan probabilitas, H0 diterima jika p-value itu lebih besar dari 0,05, H0 ditolak jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian membandingkan probabilitas. Nah, nilai p-value itu apa nih? Kita cek dulu di hasilnya nih. Di sini ada significance. Nah, ini significance-nya di sini adalah 0,400 ya. Dilihat di sini ya, 0,400 di sini. 0,400.
Nah, 0,400 ini itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Ya, H0 diterima. Apa itu H0? Tadi kita bikin hipotesa H0 tidak ada hubungan secara signifikan antara prestasi belajar dengan menonton dengan mengontrol kecerdasan. Jadi nggak ada hubungan yang signifikan. Ya. Jadi setelah kita tes ternyata ada yang signifikan antara variabel tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, karena nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya bahwa tidak ada hubungan secara signifikan ya antara prestasi belajar dengan frekuensi menonton yang dibuat tetap jika mengontrol kecerdasan. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan. Nah, artinya hubungan tersebut tidak berlaku untuk populasi seluruh mahasiswa sibermu gitu. Nah, tetapi hanya berlaku untuk sampel. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi menonton tidak berhubungan terhadap prestasi belajar pada mahasiswa sibermu gitu ya. Nah, itu untuk penggunaan korelasi partial ya yang lebih dari 2 variabel. Oke, ini ada latihan-latihan soal, silakan teman-teman bisa dikerjakan bisa untuk belajar ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang korelasi parsial. Nanti di berikutnya kita masuk ke regresi. Ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.